Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Imam Hanafi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Nusabila, NIM 31200023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat ilmu dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, mengenai definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang dimana terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos diartikan dengan cinta, sedangkan sophia diartikan dengan kebijaksanaan, ilmu, dan pengetahuan. Filsafat ini biasa disebut dengan love of wisdom atau cinta terhadap kebijaksanaan. Maksudnya, setiap manusia yang berfilsafat akan memiliki sifat kebijaksanaan. Ada juga yang mengatakan bahwa filsafat itu love a knowledge, yang artinya cinta terhadap ilmu pengetahuan. Maksudnya, seseorang dalam mengekspresikan baik dari rasa, usaha, daya pikir, guna memperoleh ilmu pengetahuan. Ada beberapa para ahli filsuf dalam mengartikan filsafat. Di antaranya seperti Ibnu Sina yang mengatakan bahwa filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Yang kedua ada Plato yang mengartikan bahwa filsafat ialah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Berdasarkan dari pendapat tersebut, disimpulkan bahwa filsafat ialah ilmu yang mempelajari secara sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu dalam ilmu pengetahuan. Nah, dalam filsafat ini terdapat 3 pilar penting dalam melingkupi filsafat. Yang pertama itu ada ontologi, yang biasa dikenal dengan hakikat wujud dari suatu ilmu. Yang kedua ada epistemologi, yang biasa dikenal dengan metode atau manhaj dari suatu ilmu. Yang ketiga ada aksiologi, yang biasa dikenal dengan manfaat dari suatu ilmu. Selanjutnya mengenai definisi ilmu. Ibnu Sina menyatakan bahwasanya ilmu atau falsafah dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada ilmu teoritis, ialah ketentuan yang berhubungan dengan hal-hal yang kita ketahui namun tidak berlaku dalam praktek. Contohnya seperti metafisika. Yang kedua ada ilmu praktis, ialah ketentuan yang berhubungan dengan apa yang kita ketahui dan dikerjakan. Contohnya seperti etika. Ilmu dalam perspektif Al-Quran ialah pemahaman manusia mengenai alam guna mengetahui al-ilmu, al-alimu, dan al-alama. Dalam Al-Quran, kata ilmu berjumlah 105 kali, belum termasuk kata derivasinya. Jika digabungkan dengan kata derivasinya, tidak kurang dari 744 kali. Dapat dikatakan bahwa Al-Quran menggunakan kata ilmu dalam berbagai bentuk dan artinya sebanyak 854 kali. Salah satunya sebagai proses pencapaian ilmu pengetahuan dan objek ilmu pengetahuan mengenai sumber-sumber ilmu pengetahuan, di samping klasifikasi dan ragam disiplinnya, sehingga bagian ilmuwan muslim berpendapat bahwa ilmu menurut Al-Quran mencakup segala macam pengetahuan yang berguna bagi manusia dalam kehidupannya, baik masa kini ataupun masa yang akan datang, baik tentang ilmu-ilmu fisika maupun metafisika. Salah satunya sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Menurut penafsiran Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi,
mudaris tafsir di Masjid Nabawi, bahwa makna kata al-hikmah yaitu memahami rahasia syariat dan menjaga Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kata ulul albab, orang-orang yang pandai, punya akal cerdas dan mau memikirkan hal yang bermanfaat. Maksud dari ayat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong hambanya untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang mendorong untuk melakukan amal soleh, dan hal-hal itu hanya ada pada mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan cara menghafalnya dan memahami keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memberikan hikmah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa saja yang dikehendakinya, yaitu kepada siapa saja yang mencarinya dan senang untuk mendapatkannya, sambil meminta kepada Allah untuk mengajarinya. Pada akhir ayat, Allah mengabarkan bahwa siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Maka hendaknya orang yang berakal mencari hikmah sebelum mencari kekayaan duniawi. Ini adalah pengingat sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan tidak ada yang mengambil peringatan itu kecuali orang-orang yang berakal. Ada 5 dalam memperoleh ilmu, di antaranya yang pertama, ilmu diperoleh manusia melalui tanggapan indrawi atau dapat juga dikatakan melalui pengalaman empirik. Yang kedua, ada metode analisis kebahasaan. Yang ketiga, melalui analisis pemikiran yang logis dan rasional. Yang keempat, melalui intuisi dan kontemplasi. Yang kelima, melalui wahyu dan kesaksian langsung orang-orang terpercaya atas diturunkannya wahyu kepada nabi atau rasul, atau dikenal dengan metode al-matlu. Kata filsafat ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jika kata filsafat ini dapat diartikan dengan kata cinta dalam kebijaksanaan, maka dalam Al-Quran dikenal dengan kata al-hikmah. Kata al-hikmah ini merupakan ciri khusus dalam filsafat ilmu yang berakar sama dengan filsafat Allah, yaitu al-hakim, yang artinya maha bijaksana. Selanjutnya mengenai tujuan filsafat dan ilmu, yakni sama-sama mencari kebenaran. Hanya saja filsafat tidak berhenti kepada satu garis kebenaran, tetapi ingin terus mencari kebenaran kedua, ketiga, dan seterusnya sampai habis energinya. Sedangkan ilmu kadang sudah merasa cukup puas dengan satu kebenaran, dan bila ilmu itu disuntik dengan pemikiran, maka ia akan bergerak maju untuk mencari kebenaran yang lain lagi. Jadi filsafat ilmu untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf baik dari tutur kata dalam penyampaian materi ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.